Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik sahabat-sahabatku, video kali ini sangat berbeda ya dengan video-video sebelumnya. Ini benar-benar banyak manfaatnya, banyak pelajaran yang kita ambil ya, buat saya dan khususnya buat teman-teman nih. Karena di video ini saya akan mereview, mengulas kesalahan-kesalahan dalam proses smoothing blow sehingga hasilnya gagal total. Pastinya teman-teman ingin tahu ya, apa saja kesalahannya, kenapa bisa gagal, dan bagaimana caranya agar hasil smoothing blow-nya sukses dan berhasil. Oke, pantengin terus videonya teman-teman, jangan di skip karena saya akan bahas kupas habis di video ini. Buat teman-teman yang baik hati, silahkan sebelum menyimak videonya, Luminous Studio mohon dukungannya ya dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap eksis, terus berkreasi, dan tentunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Thank you. Baik, sebelum kita bahas teman-teman, sebelum kita review video ini, kami mohon maaf ya jika ada yang merasa tersinggung. Tidak ada niatan untuk menjelekkan atau menyudutkan atau niatan jahat ya untuk menjelekkan produk tertentu atau personal tertentu. Ini benar-benar murni ya untuk bahan edukasi, karena banyak pelajaran dan manfaat di video ini yang bisa kita ambil. Karena yang akan kita bahas adalah tekniknya, prosesnya ya, caranya, bukan produk atau personalnya ya yang kita bahas. Kami tidak bahas itu, tapi yang terpenting adalah kami mendapatkan ilmu ya, pelajaran dari video ini. Dan video ini pun benar-benar sudah kami sensor sedemikian rupa ya teman-teman, agar memang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oke, sambil saya jelaskan, saya cerita ya, teman-teman simak, perhatikan videonya sampai selesai ya, agar teman-teman tidak melakukan kesalahan dan mengetahui benar-benar teknik smoothing blow yang benar. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pokok isi video ya. Ini adalah proses smoothing blow menggunakan obat tanpa step 2 teman-teman. Maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, karena ini sangat privacy. Karena kami tujuannya emang benar-benar murni mencari ilmu teman-teman, menambah pengetahuan dan sebagai perbandingan agar lebih baik ke depannya. Sebelumnya padahal sudah saya siapkan nih 3 model dengan jenis rambut yang berbeda-beda. Ada yang normal, ada yang X color, dan ada yang X bleaching teman-teman. Saya persilahkan untuk memilih untuk dijadikan bahan smoothing blow. Namun di awal saya sudah dibuat wow ya teman-teman, karena model rambut yang dipilih ya, yang seperti ini X bleaching, ini benar-benar mengagumkan buat saya. Kalau benar-benar berhasil sesuatu lah ya kan, suatu pengetahuan, suatu pokoknya menguntungkan teman-teman. Baik teman-teman, biar kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan, simak saja ya, pantengin terus, jangan di skip biar tidak gagal paham. Karena akan ada ilmu dan penjelasannya ya yang akan saya share buat teman-teman agar hasil smoothing blow-nya sukses dan berhasil. Oke, selamat menyaksikan.
Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih setia, yang masih menyimak, yang masih ingin tambah ilmunya. Inilah hasil akhir smoothing blow-nya teman-teman, dengan model rambut yang panjang dan X bleaching ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini sudah berhasil atau apakah ini sudah bagus? Oke, menurut saya pribadi, maaf ini ya, ini gagal ya teman-teman, karena ekspektasi smoothing blow atau image dari smoothing blow itu ujungnya masuk teman-teman, nekuk ya, berbentuk. Tapi ini hasilnya lurus ya, ujungnya nggak masuk, sama sekali nggak ada bentuk ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman kondisi rambut setelah keramas 3 hari ya. Saya ambil video ini seminggu kemudian. Saya juga kaget, rambutnya kondisinya seperti ini, balik lagi ke semula ya, ngembang berantakan. Dan jika teman-teman masih penasaran kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa gagal, yuk sekarang kita bahas, kita review ya teman-teman, apa saja kesalahannya dan bagaimana caranya agar sukses dan berhasil. Kita scroll ke awal ya teman-teman, agar kita paham dan mengetahui duduk permasalahannya. Baik teman-teman, langsung saja saya jelaskan ya. Yang pertama adalah salah di potongan rambut ya, di model rambut ya teman-teman. Jadi syarat untuk smoothing blow itu harus potongannya di atas bahu teman-teman. Dan jika panjang maka harus potong dulu. Kalau panjang seperti ini ya salah ya, jangan dipakai untuk smoothing blow. Nah, ini adalah rekomendasi potongan untuk smoothing blow ya teman-teman. Dan jika ujungnya bawahnya masih ada yang keluar, dipotong dulu teman-teman ya. Ini nih bagian yang merah ini diratain dulu, karena kalau tidak dipotong teman-teman nanti hasilnya nggak rapi ya. Dan next, potongan model rambut bob pendek ya, dan bob nungging teman-teman, bisa buat smoothing blow. Tapi untuk bob nungging nih teman-teman yang saya tandai, ini nanti agak sedikit patah ya, karena memang tidak bisa digulung ketika prosesnya. Next teman-teman, kesalahan yang kedua adalah kondisi rambut ya. Kalau rambut sudah di smoothing lurus, sudah di bleaching ya teman-teman, kondisi rambut kering, itu sudah kropos teman-teman, sudah tidak elastis dan tidak bisa dibentuk. Jadi untuk kondisi rambut yang seperti ini jangan digunakan untuk smoothing blow ya teman-teman, hasilnya tidak akan maksimal. Dan ini dia teman-teman rekomen kondisi rambut yang bisa untuk smoothing blow ya. Kalau X color itu masih bisa teman-teman, yang penting tidak kering, tidak parah ya. Apalagi untuk yang virgin, wow pastinya sempurna lah hasilnya. Next lagi teman-teman, kesalahan yang ketiga adalah jangan mengandalkan blow dry ya teman-teman. Blow dry hanya dilakukan ya di bagian ujung rambut teman-teman ya. Untuk memasukkan, untuk digulung itu menggunakan blow dry. Tetapi yang bagian pangkal sampai batas ujung rambut yang digulung ya, seperti ini nih tuh, yang saya tandai panah dan batas merah, itu tetap harus menggunakan catok. Karena kalau full menggunakan blow dry dari pangkal sampai ke ujung ya teman-teman, itu hasilnya setelah keramas 3 hari maka akan kembali lagi, akan ngembang ya, hasilnya jadi seperti ini teman-teman.
Nah, ini dia cara yang benar seperti ini. Setelah step 1, rambut bagian pangkal sampai batas yang ditentukan ya, yang merah itu garis teman-teman, harus menggunakan catok agar rambut hasilnya itu rapi dan awet, nggak akan ngembang dan nggak akan balik. Baik, buat teman-teman yang baik hati yang masih menyaksikan video ini, mohon dukungannya buat channel ini dengan subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Nah, setelah pencatokan dari pangkal sampai batas yang ditentukan ya teman-teman, lalu ujungnya itu di blow teman-teman. Bener-bener harus mateng ya blownya. Karena kalau tidak matang ya nggak jadi smoothing blownya, nggak mau masuk ujungnya. Ini saya menggunakan sisir blow digital teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya ya harus menggunakan blow dry. Dan kesalahan yang terakhir yang keempat adalah teman-teman, rambut jangan dibiarkan tergerai, jangan menggunakan tangan atau sisir ketika pengaplikasian step 2 atau netralisir atau yang menggunakan pH balance. Jadi ujung rambut ini wajib digulung karena di sesi proses ini ujung rambut sedang dicetak teman-teman, sedang mengalami proses pembentukan. Jadi sayang banget ya teman-teman, perih rasanya gitu ya kalau hasil akhirnya seperti ini, nggak ada bentuk, tetap lurus, gagal ya. Udah capek, rugi, dikomplain customer, Masya Allah, double dah. Nah, jadi hasilnya tetap teman-teman seperti ini kalau tidak digulung ya. Maaf, jadi yang benar seperti ini teman-teman. Jadi ujungnya ketika diaplikasikan netral atau yang menggunakan pH balance ini ya, ujungnya dibentuk agar hasilnya itu benar-benar masuk ya. Dan yang lebih bagus lagi, rollnya menggunakan yang ukuran kecil ya teman-teman. Ini terlalu kegedean karena ini permintaan customer ya. Dia mintanya masuk landai, bukan masuk gulung ya teman-teman. Baik teman-teman, kesimpulannya adalah smoothing blow baik itu menggunakan one step ataupun 2 step ya, itu bisa dilakukan dan itu bisa berhasil ya, asalkan teknik dan caranya benar ya. Salah satunya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan postingan ini, apa yang saya jelaskan, apa yang kita bahas di video ini ya, mudah dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman. Next, insya Allah akan saya buat video tutorial lengkapnya ya, smoothing blownya. Ini dia teman-teman, hasil smoothing blow dengan teknik dan cara yang benar ya. Oke, teman-teman bisa menilai sendiri. Baik, jika ada saran, pertanyaan ya, kritik, tinggalkan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, dadah.